Manusia pada hakikatnya adalah makhluk nomaden, baik dalam arti fisik maupun psikis, karena kita mewarisinya dari sejarah panjang pergumulan leluhur kita selama puluhan ribu tahun, sejak Homo sapiens hijrah dari Afrika Timur berdiaspora ke berbagai pelosok dunia. Para pendaki gunung adalah sekelompok orang yang mewarisi spirit nomaden tersebut, karena akan selalu menargetkan puncak-puncak gunung berikutnya setelah menapakkan kaki pada suatu destinasi pendakian. Bagi kalian, para pendaki yang telah menziarahi berbagai gunung domestik, atau mungkin telah menuntaskan Seven Summit Indonesia, yang terdiri dari Gunung Bukit Raya di Kalimantan, Binaya di Pulau Seram, Latimojong di Sulawesi Selatan, Semeru di Jawa Timur, Rinjani di Pulau Lombok, Kerinci di Jambi, Pulau Sumatera, dan Puncak Kartens di Papua. Atau bahkan mungkin sudah menuntaskan Seven Summit dunia, mulai dari Everest di perbatasan Nepal dan Tibet, Aconcagua di Argentina, Denali di Alaska, Kilimanjaro di Tanzania, Afrika, Elbrus di Rusia, Vision Massive di Antartika, dan Jayawijaya di Papua. Lalu, what next? Adakah target destinasi pendakian yang lebih spektakuler? Karena mungkin kalian sudah merasa bosan mendaki gunung yang ada di bumi? Mengapa tidak melirik ke anggota tata surya lainnya? Tetangga bumi kita yang memiliki gunung yang begitu mempesona adalah Mars, yaitu Gunung Olympus dengan ketinggian 21.900 meter, bandingkan dengan Mount Everest hanya 8.848 meter. Kita analisis karakteristiknya ya. Lebar tutupan magma bekunya mencapai 600 km. Karena Olympus merupakan gunung berapi tipe perisai, maka letusannya bersifat efusif, meleleh, sehingga pasca letusan akan mempertinggi tubuh gunungnya dalam areal yang sangat luas. Berbeda dengan tipe gunung api yang bersifat eksplosif. Pada saat letusan, biasanya gunung tipe ini memuntahkan material ke berbagai arah, sehingga terbentuklah kaldera, seperti Gunung Toba, Tambora, dan Krakatau misalnya. Postur Gunung Olympus relatif landai dengan rata kemiringan antara 4-5 derajat. Namun, untuk memulai pendakian, para pendaki harus memanjat tebing setinggi 7.000 sampai 10.000 meter. Sedangkan lebar kawahnya mencapai 70.000 meter atau 70 km. Bandingkan dengan lebar danau vulkanik terbesar di bumi, yaitu Toba yang hanya 30 km. Setelah berhasil menaiki tebing setinggi sekitar 7.000 meter sebagai titik awal pendakian, kalian akan melanjutkan perjalanan menuju puncak sejauh 225 km menyusuri rute yang relatif landai. Pertanyaan yang tidak boleh terlupakan adalah bagaimana dari bumi menuju Mars dan perlengkapan apa saja yang harus dibawa. Ini perlu video yang lebih panjang lagi guys. Yang pasti, karena ini perjalanan ruang angkasa, kendaraannya bukan jenis yang biasa kita gunakan sehari-hari. Misalnya naik kereta cepat, pesawat supersonik, apalagi sekedar naik Gojek. Kendaraan yang diperlukan adalah pesawat ruang angkasa yang tentu saja membutuhkan biaya yang sangat mehong. Termasuk perlengkapan dan logistik yang dibutuhkan selama di Mars. Pasti serba mehong. Mungkin gagasan mendaki gunung tertinggi di tata surya ini perlu waktu minimal 1 abad untuk bisa terwujud. Nah, seperti inilah jenis pesawatnya. Saya juga belum pernah melihat secara langsung sih. Yang jelas, kalian seperti menumpang pada sebuah peluru raksasa yang melaju dengan kecepatan yang bisa membuat dada kalian terhimpit karena tekanan gaya gravitasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah gagasan mendaki gunung di Mars sesuatu yang mungkin terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di puncak Gunung Olympus, vulkano tertinggi di tata surya kita.